Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andriawan Putra Arianto dari Prodi Teknik Sipil dengan nomor NIM 2021091040. Berikut merupakan video singkat untuk materi pertemuan pertama dan kedua, yaitu tegangan dan regangan. Mekanika bahan adalah cabang dari mekanika terapan yang membahas perilaku benda padat yang mengalami berbagai pembebanan. Tujuan utama mekanika bahan adalah untuk menentukan tegangan, regangan, dan peralihan pada struktur dan komponen-komponennya akibat beban yang bekerja padanya. Reaksi bahan ketika terjadi pembebanan adalah compression, tension, bending, torsion, dan shear. Ketika terjadi pembebanan, bahan akan mengalami reaksi internal, lalu mengalami tegangan. Ketika beban terus-menerus, maka bahan akan mengalami regangan atau deformasi. Lalu, jika bahan yang diuji tidak kuat menahan beban, maka mengalami keruntuhan. Untuk yang pertama, ada tegangan dan regangan normal. Tegangan normal merupakan konsep paling dasar dapat dilihat dari batang prismatis yang mengalami gaya aksial. Batang prismatis adalah pada gambar di samping. Sedangkan gaya aksial sendiri merupakan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu elemen, sehingga terjadi tarik atau tekan pada elemen. Rumus besar tegangan sendiri adalah delta sama dengan P per A. Rumus besar tegangan adalah delta sama dengan P per A. Sedangkan tegangan normal berkaitan dengan tegangan normal. Jika mengalami tarik, disebut regangan tarik. Jika mengalami tekan, disebut regangan tekan. Rumus besar regangan adalah epsilon sama dengan delta per L. Selanjutnya ada tegangan dan regangan uniaksial. Deformasi batang adalah sama di seluruh volume elemen, yang pada gilirannya mengharuskan batang tersebut prismatis. Beban bekerja melalui pusat besar penapang dan bahannya homogen. Keadaan tegangan dan regangan yang dihasilkan disebut tegangan dan regangan uniaksial. Garis kerja aksial untuk distribusi tegangan terbagi rata. Di samping adalah gambar prismatis yang memiliki luas penampang tak beratur. Batang prismatis tersebut mengalami gaya aksial P yang menyebabkan terjadinya tegangan terbagi rata. Momen dari gaya P adalah Mx sama dengan P dikali Y rata-rata, My sama dengan min P dikali Y rata-rata. Itu merupakan rumus persamaan AB. Sedangkan momen total dapat diperoleh dengan mengintegrasikan terhadap luas penampang dengan Mx sama dengan integral sigma Y dA dan My sama dengan min integral sigma Y dA. Selanjutnya, kita samakan momen dan yang diperoleh dari gaya P atau persamaan A dan B dengan momen yang diperoleh dari tegangan yang terdistribusi, persamaan C dan D. Sehingga didapat rumus P Y rata-rata sama dengan integral sigma Y dA dan P X rata-rata sama dengan min integral sigma X dA. Karena tegangan terbagi rata, maka kita ketahui bahwa nilainya konstan di seluruh penampang A dan dapat diletakkan di luar tanda integrasi. Sehingga didapat rumus Y rata-rata sama dengan integral sigma Y dA per A dan X rata-rata sama dengan integral sigma Y dA per A. Selanjutnya ada elastisitas linear dan rasio Poisson. Elastisitas linear adalah apabila suatu bahan berperilaku elastis dan juga mempunyai hubungan linear antara tegangan dan regangan. Bahan ini disebut elastis linear. Sehingga didapat rumus sigma sama dengan E dikali epsilon. Selanjutnya ada rasio Poisson. Apabila suatu batang prismatis dibebani tarik, perpanjangan aksial yang disertai dengan kontraksi lateral. Sehingga didapat rumus mu sama dengan regangan lateral per regangan aksial atau sama dengan epsilon aksen per epsilon. Sedangkan untuk mencari epsilon aksen sama dengan min mu dikali epsilon. Pada minggu kedua, besaran mekanis bahan. Untuk mendesain mesin dan struktur agar keduanya berfungsi secara memadai, kita harus memahami perilaku mekanis dari material atau bahan yang digunakan. Uji tekan pada metal biasanya dilakukan pada benda uji kecil yang berbentuk kubus atau silinder. Besarnya beban yang diterapkan dan besarnya perpendekan benda uji dapat diukur.
Berikut merupakan diagram tegangan dan regangan. Lalu ada elastisitas, plastisitas, dan rangkak. Elastisitas merupakan sifat bahan yang dapat kembali ke dimensi semula ketika beban hilang. Sedangkan plastisitas merupakan karakteristik suatu bahan yang mana bahan itu dapat mengalami regangan inelastis melewati regangan pada limit elastis. Sedangkan rangkak adalah apabila dibebani untuk waktu yang cukup lama beberapa bahan mengalami tegangan tambahan. Kesimpulannya adalah suatu elemen akan mengalami reaksi ketika mengalami suatu gaya beban atau aksi. Ketika elemen mengalami gaya akan melewati tahapan tegangan, regangan, lalu keruntuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.